Halo teman-teman Reframers, apa kabar? Semangat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya nih hari ini nih, hari Jumat tanggal 7. Tanggal 7 Mei 2021 nih, hari ini cukup spesial. Kenapa? Karena hari ini kita mau ada satu training gitu ya yang cukup spesial, namanya Inner Health and Outer Beauty. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, Inner Health and Outer Beauty itu seperti apa sih? Sebelum aku jelasin secara panjang lebar gitu ya, teman-teman boleh mungkin di absen nih dari mana aja yang sudah hadir di sini ya. Mungkin ada yang dari Pulau Jawa, ada nggak? Ada yang dari Pulau Sumatera atau mungkin dari Kalimantan, Sulawesi atau bahkan dari Irian Jaya, dari Pulau Bali mungkin ada. Boleh ditulis di kolom komennya ya. Sama aku mau absen-absen yang sudah ada di sini. Ini ada Kak siapa ya? Di awal itu ada Kak Leni. Kak Leni dari Kupang. Wow, sudah hadir NTT. Lalu dari Palangkaraya, Kak Yesi juga sudah hadir. Ada siapa lagi nih? Ada dari Hong Kong, Kak Teteh Sita itu dari Hong Kong ya. Wow, go internasional nih ya kita live kita hari ini ya. Ada Kak Ulia hadir juga. Lalu ada Kak dari Sitaro juga hadir. Dari Sorong, Kak Katerina hadir, Kak Rita juga hadir dari Pontianak. Wow, rame banget, rame banget. Wow. Kak Lydia Wong dari Jakarta. Halo semuanya, apa kabar Jakarta? Aku pun dari Jakarta sekarang ya. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja ya untuk training kita hari ini. Jadi hari ini kita akan punya satu training yang temanya adalah Inner Health and Outer Beauty. Jadi di sini kenapa aku bilang cukup spesial? Karena ada 4 pembicara di sini. Yang pertama aku ya Reza Mahani sebagai wellness manager yang akan ngebahas tentang inner, kesehatan dari dalam tubuhnya kita ya. Yang kedua, kita punya satu pembicara yang cukup viral gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat Instagramnya gitu ya, banyak banget followersnya. Itu adalah seorang nutrisionis yaitu Muhammad Rizal, atau kita bisa panggil biasanya Coach Rizal. Coach Rizal ini adalah salah satu nutrisionis yang mungkin punya materi nanti akan dibagikan buat teman-teman juga yang akan ngebahas tentang healthy lifestyle itu apa sih dan kenapa sih kita butuh yang namanya healthy lifestyle yang berhubungan sama kesehatan dari dalam tubuhnya kita ya. Selain itu nanti setelah kita membahas apa saja kesehatan dari dalam tubuhnya kita bersama saya dan Coach Rizal, nanti untuk bagian luarnya gitu ya, enggak afdol namanya kalau misalkan kita tidak memanggilkan 2 expert kita ya. Yang pertama ada dari produk spesialis kita, ada Ibu Tusi ya. Ibu Tusi akan bantu kita di sini untuk mempelajari yang namanya skincare atau mungkin kesehatan kulitnya kita gitu ya, dan lebih mendalam lagi akan dijelaskan juga oleh Dokter Edi Karta. Jadi memang sebenarnya paket komplit banget teman-teman kalau misalkan teman-teman mau mau tahu gimana cara menjaga kesehatan dari dalam dan dari luar dan manfaatnya seperti apa gitu. Dan nanti nggak ketinggalan juga, aku mau kasih sedikit tambahan buat teman-teman untuk tips and trick untuk berjualan. Wow, lengkap banget ya pokoknya hari ini. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Selama mungkin kurang lebih 1 jam, 45 menit sampai 1 jam kita akan training senang-senang bareng di sini. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, nanti kita akan jawab ya setelah sesi presentasi ya, di sesi tanya jawab. Kurang lebih itu mungkin ada 6 pertanyaan yang akan kita jawab. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komennya aja. Yowes, daripada lama-lama, langsung kita mulai aja untuk training kita hari ini. Oke, yes, semoga sudah terlihat untuk slideshow-nya teman-teman ya. Untuk slide kita hari ini yang ngebahas tentang yang namanya inner health dan outer beauty. Jadi ini training yang fokus membahas tentang kesehatan dari dalam tubuhnya kita dan kecantikan dari luar tubuhnya kita, di mana memang 2 hal ini kan memang kita sediakan di Oriflame teman-teman ya. Kesehatan dari dalam, dari nutrisinya, dari produk well-being-nya kita share gitu ya, dan juga outer beauty ya, skincare kita, color kosmetiknya kita gitu ya, itu menunjukkan kesehatan atau mungkin kecantikan dari luar tubuhnya kita teman-teman ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini dengan expert pastinya teman-teman, yang bakal pastinya seru banget ya. Kita coba untuk next slide. Yes, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman, aku ada suatu quotes nih, quote sih, quotes, di mana memang menurut National Institute of Arthritis dan Musculoskeletal ya dan Skin Disease, menjaga kulit sehat artinya adalah menjaga tubuh kita dan dari beragam bakteri yang bisa membahayakan otot,
internal organ, bahkan tulang kita. Sehingga dapat dikatakan menjaga kulit sehat selalu juga mendapatkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Jadi memang sebenarnya menjaga kesehatan kulit kita gitu teman-teman ya, itu sebenarnya nggak cuma buat kulit aja, tapi itu kan menghindari kita dari namanya bakteri jahat gitu teman-teman ya, yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Nah, itu juga berpengaruh ke dalam tubuhnya kita secara nggak langsung gitu ya. Jadi memang sebenarnya kesehatan kulit itu ngaruh nih ke yang namanya tubuhnya kita secara langsung. Oke, boleh next Bu Mimin? Yes, jadi di sini agendanya apa aja nih Kak Reza? Agendanya apa aja nih selama kita mau kurang lebih 45 menit ke depan, apa yang kita akan bahas dalam yang namanya training inner health dan outer beauty ini. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Oke. Yes, teman-teman. Jadi ini adalah agenda kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama adalah kita mengetahui yang namanya inner health, ya. Itu akan dibawakan oleh saya, Reza Mahani. Dan yang kedua, setelah saya nanti akan ada Coach Rizal, ya. Ini kita datangkan langsung, nggak datangkan langsung sih, online gitu ya. Dari Surabaya langsung teman-teman ya. Jadi Coach Rizal ini akan ngebahas tentang pentingnya healthy lifestyle dan gaya hidup masa kini. Jadi teman-teman yang ngerasa, kayak apa sih masa gaya hidup sehat dan apa sih tren yang namanya gaya hidup sehat sekarang gitu ya. Nanti akan dibahas sama Coach Rizal. Terus nanti yang ketiga akan dibahas juga tentang outer beauty, yaitu nanti ada produk spesialis kita, Ibu Tusi Ingriani, itu yang akan ngebahas tentang yang namanya kesehatan dari luar tubuhnya kita dan kecantikan dari luar tubuhnya kita. Selain itu, kita akan ngebahas tentang mendalam ya, lebih spesifik tentang kesehatan kulit oleh Dr. Edi Karta ya. Selanjutnya nanti kita akan ada satu materi tambahan dari aku tentang kunci sehat berjualan. Jadi nggak cuma knowledge-nya aja, kita ajarin juga untuk yang namanya cara berjualannya juga teman-teman ya. Jadi lebih seru nih pastinya. Dan yang terakhir akan ada yang namanya sesi tanya jawab. Jadi nanti ada 6 pertanyaan yang akan kita pilih untuk dijawab sama Coach Rizal dan Dr. Edi. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh jangan dipendam-pendam, tapi taruh aja di kolom komennya itu ya. Oke, next slide. Yes, teman-teman, perkenalkan saya Reza Mahani dan kita mau ngebahas tentang yang namanya inner health. Jadi gimana sih cara menjaga kesehatan atau apa emang ngaruh ya kesehatan itu terhadap yang namanya kulitnya kita ya. Sebenarnya nanti akan kita jelaskan panjang kali lebar gitu ya di materi kita kali ini. Jadi teman-teman boleh menyimak untuk materi kita yang membahas tentang inner health. Yes, teman-teman, ngomongin tentang kulit sehat, kita ngomongin tentang kualitas kesehatan kita dulu ya. Jadi memang faktor-faktor atau gaya hidup kita itu ngaruh banget nih untuk yang namanya faktor kesehatan kita. Jadi kualitas kesehatan kita dipengaruhi oleh 4 faktor utama ini ya. Faktor utama ini yang pertama adalah komunitas. Dengan siapa teman-teman bergaul, dengan siapa teman-teman kumpul-kumpul bareng atau dengan siapa teman-teman berinteraksi gitu ya. Itu berpengaruh ke kualitas kesehatan kita. Ya, selanjutnya adalah aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini berhubungan sama seberapa banyak sih geraknya teman-teman, seberapa banyak sih kegiatannya teman-teman, untuk mengaktifkan tubuhnya teman-teman ya. Ini juga berpengaruh ke kualitas kesehatan. Selanjutnya ada istirahat. Nah, waktu istirahat ini mungkin teman-teman yang lagi mengejar title atau lagi mengejar target gitu ya, kadang istirahatnya kurang kadang terabaikan atau mungkin kadang terlupakan gitu ya. Padahal istirahat itu penting. Jadi memang waktu istirahat itu harus diperhatikan untuk orang dewasa 6 sampai 8 jam tidur per malam itu sangat disarankan untuk kita ya. Selanjutnya untuk makan makanan ya. Makanan yang kita makan itu adalah makanan yang kita makan adalah wujud dari kita. Jadi misalkan kita makan makanan yang nggak sehat, ya udah kita seperti berinvestasi yang nggak sehat di dalam tubuhnya kita. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan kita makan makanan yang sehat, terus makanan juga terpenuhi nutrisinya, otomatis yang terpancar dari tubuhnya kita adalah sesuatu yang sehat. Ya, jadi ini 4 faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari kesehatannya kita. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari komunitas. Ya, komunitas teman-teman nih. Kenapa sih perlu banget yang namanya komunitas? Kenapa sih kita butuh yang namanya mempunyai satu komunitas yang memang menunjang gaya hidup sehatnya kita ya. Padahal sebenarnya kalau sendiri bisa nggak sih Kak? Nah jadi gini, kalau misalkan kita punya komunitas, apalagi komunitas yang memang tujuannya sehat atau tujuannya
pengen banget ke gaya hidup sehat gitu ya, memperbaiki gaya hidup sehat kita, itu sebenarnya bagus banget loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan punya komunitas, hal-hal yang bisa kita dapatkan adalah mencapai tujuan bersama itu lebih menyenangkan. Pasti kita ngerasa, wow, kalau misalkan menggapai sesuatu dukung teman-teman dalam mendukung yang namanya tujuan kita. Misalkan tujuannya sama-sama nih, misalkan kita saling mengingatkan satu sama lain. Nah, di situ kan kalau misalkan ada teman, kita jadi lebih enak teman-teman. Ada yang reminder kita untuk mencapai tujuannya. Entah misalkan di komunitas itu tujuannya mau punya makanan yang tubuh yang lebih sehat atau mempunyai yang namanya gaya hidup yang lebih sehat, ya. Kan kalau hal seperti itu biasanya teman-teman tuh harus punya reminder, punya teman yang untuk memperingatkan yang namanya tujuan kita tuh udah sesuai dengan komunitas kita atau belum gitu. Jadi memang sebagusnya kita punya komunitas yang memang punya dampak atau punya sesuatu yang positif gitu ya. Yang terakhir, teman akan membantu kita untuk menjadi inspirasi gaya hidup sehat ya. Jadi ini semua adalah manfaat kalau kita punya komunitas sehat atau mungkin punya komunitas yang sekiranya mendukung kita dalam kegiatan sehat ya. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang udah punya komunitas sehat? Boleh ya di tag mungkin teman-temannya gitu ya, untuk istilahnya mengencourage mereka gitu ya kalau teman-teman hadir di sini. Oke, kita lanjut ke teks ke yang kedua, aktivitas fisik. Nah, ini penting banget nih, aktivitas fisik, olahraga. Siapa di sini yang males olahraga atau mungkin yang ngerasa mageran ya, kaum rebahan, di sini boleh mungkin tunjuk tangan. Teman-teman tahu nggak sih ada 10 faktor yang atau mungkin 10 manfaat dari berolahraga loh teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik itu ada manfaat-manfaatnya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah 10 alasan berolahraga adalah membantu mengurangi dan menjaga berat badan ya. Lalu mengurangi dan membuat tubuh kita jadi lebih berenergi pastinya ya. Meredakan stres dan kegelisahan, lalu mencegah penyakit kardiovaskular, diabetes, dan osteoporosis, dan beberapa tipe kanker loh teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah memperpanjang usia. Tuh ngaruh tuh untuk yang pengen punya usia lebih panjang, boleh nih dicoba untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ya. Selanjutnya mengurangi gejala premenstrual dan menopause, lalu memperbaiki pencernaan, baik bagi punggung ya, karena dengan olahraga kita kondisi fisiknya jadi lebih tegap gitu ya, jadi lebih normal, dan mengurangi ketegangan ya. Dan yang terakhir ini pasti semua orang suka, semua orang mau, yang namanya membuat teman-teman awet muda ya. Jadi siapa sih yang nggak mau awet muda? Makanya kalau mau awet muda, yuk kita olahraga dari sekarang ya. Oke, kita next. Istirahat ya. Kurang tidur dapat menjadi tidak sehat dan berbahaya bagi tubuhnya kita ya. Kalau teman-teman lagi ngejar title, lagi ngejar target segala macam, istirahatnya kurang gitu ya. Nah, sebenarnya perlu dimaksimalkan ya, namanya dimaksimalkan untuk kegiatan pagi dan kegiatan sorenya teman-teman. Jadi pagi, siang, sore itu dimaksimalkan aja, baru teman-teman bisa membuat pola tidur teman-teman lebih cepat gitu ya. Bukan berarti teman-teman harus mengejar title atau mengejar mengejar satu target gitu ya dengan cara tidak istirahat. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau begadang 1-2 hari ya nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan kebiasaan untuk tidak istirahat 6-8 jam tidur malam per hari, karena itu nggak bagus efeknya ke tubuhnya kita ya. Itu dari istirahat. Kita next. Oke, dan ini adalah banyak banget yang namanya penyakit-penyakit atau mungkin sesuatu yang bisa kita dapat kalau misalkan kita tidak istirahat dengan baik ya. Pertama adalah pertambahan berat badan dan obesitas ya, itu otomatis akan ngaruh, diabetes ya, hipertensi dan stroke, depresi, peningkatan resiko kematian. Wow, amit-amit banget ya teman-teman ya, itu bisa loh terjadi karena kita kurang istirahat. Selanjutnya ada gangguan fungsi kekebalan tubuh, imunitas ya, yang dimana memang kita sangat butuh banget nih lagi pandemik seperti ini namanya imunitas tubuh. Selanjutnya rasa sakit yang meningkat, performa terganggu, kesalahan yang meningkat, resiko kecelakaan lebih besar, dan mikrobiosa usus terganggu. Itu dari akibat kalau kita tidak tidur atau mungkin istirahat secara reguler atau secara baik teman-teman ya. Banyak banget. Jadi dari sekarang yuk kita atur yang namanya pola tidurnya kita atur pola istirahatnya kita juga ya. Oke, kita next.
Ya, cara makan. Nah, ini dia. Ini juga berpengaruh karena makanan yang sehat adalah fondasi kulit kita yang cantik, ya. Jadi kenapa aku membahas ini karena apa yang kita makan itu berpengaruh loh teman-teman ke kulitnya kita. Kenapa? Yuk kita coba lihat di next slide-nya ya. Yes. Ini adalah tanda-tanda misalkan kulitnya teman-teman itu kekurangan gizi, ya. Pertama, mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa mungkin ketik juga, ada ini terjadi pada aku nih ya. Pertama mungkin teman-teman ada yang ngerasa kulitnya pucat, mukanya pucat. Adakah? Atau mungkin teman-teman ngerasa penyembuhan lukanya agak lama, teman-teman ya. Dan kulit kering, atau mungkin kulit yang gatal ya, sering gatal, atau kemerahan, atau bahkan kulit pecah-pecah ya. Kalau teman-teman punya yang namanya gejala-gejala ini, tandanya teman-teman bisa jadi karena memang teman-teman tanda kalau misalkan kulit teman-teman itu kurang yang namanya gizi. Ya, kita coba next slide. Oke, ini ada penuaan dini, keriput, kulit kasar, memar, dan perubahan warna kulit juga ngaruh ke yang namanya masalah kurang gizi ya teman-teman terhadap kulitnya kita. Oke, nah ini ya teman-teman, cara makan untuk mendapatkan kulit yang sehat. Jadi kalau untuk menutrisi kulit kita dari dalam, kita harus memenuhi beberapa zat-zat atau mungkin nutrisi-nutrisi yang memang terkandung yang aku sebutkan ini. Yang pertama adalah vitamin B, ya. Vitamin B itu bisa B2, B3 atau B7 gitu ya. Itu bisa mengurangi yang namanya kulit kering, kulit bersisik, bahkan sampai ruam. Itu dari vitamin B aja. Selanjutnya itu ada nutrisi dari vitamin C yang ngaruh banget ke sintetis yang namanya kolagen, ya. Itu sebenarnya ngaruh banget teman-teman. Jadi kebutuhan vitamin B dan vitamin C juga dibutuhkan sama tubuhnya kita. Selanjutnya nutrisi yang dibutuhkan adalah magnesium, ya. Magnesium itu mengandung anti-inflamatori, ya. Ini bagus banget buat buat kulitnya kita teman-teman ya. Jadi ini juga harus dikonsumsi pada saat kita makan ya, makanan-makanan yang mengandung magnesium. Selanjutnya ada omega 3. Nah, omega 3 ini bisa memberikan hidrasi dan elastisitas, juga mengurangi peradangan, teman-teman. Jadi bagus banget buat kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan omega 3 karena manfaatnya cukup bagus. Oke, next. Ada lagi protein. Tadi ada omega 3 dan ini protein. Protein itu ngaruh banget ke yang namanya kolagen dan elastin dari kulitnya kita. Jadi kulit kita ngerasa lebih kenyal gitu ya, lebih ngerasa lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena kita mendapatkan kolagen dari si protein itu. Lanjut ya, ini merupakan kecantikan dari Swedia yang memang kita mengandalkan si nutrisi-nutrisi ini. Baik, dan itu disebut dengan diet Nordik ya, di mana memang memakan makanan yang tinggi akan vitamin B, vitamin C, magnesium, omega 3 dan protein. Oke, kita sekarang ngomongin yang namanya penuaan kulit ya. Ini dari dalam ya. Penuaan kulit itu bisa dijadikan ininya kita teman pacuan kita terhadap hal-hal yang berbau dengan penuaan ya. Salah satunya ada penuaan kulit ya. Oke, kita next. Ya, penuaan kulit itu dipengaruhi oleh pertama dari gaya hidupnya kita seperti apa. Lalu ada makanan yang tidak sehat, yang kita konsumsi yang tidak sehat. Lalu gara-gara polusi juga, terus ada juga dari sinar UV, ya, sinar UV juga ngaruh. Terus ada juga dari rokok, teman-teman yang ngerokok, ini juga ngaruh juga nih ke penuaan kulit kita. Lalu ada dari, ya itu dia, semua hal ini dari polusi, gaya hidup, rokok, sinar UV, dan makanan yang tidak sehat, ngaruh ke stres oksidatifnya kita. Jadi ada stres oksidatif itu yang memang sekiranya berpengaruh ke penuaan kulit kita sehingga terjadi yang namanya boleh next lagi Kak. Yes. Ya, jadi stres oksidatif ini menyebabkan adanya garis-garis halus, keriput, terus ada kekasaran kulit, juga ada kehilangan elastisitas. Yang memang hal tersebut kita membutuhkan yang namanya antioksidan ya. Antioksidan ini memberikan pelindungan terhadap stres oksidatif tadi ya, teman-teman. Antioksidan ini diperoleh dari makanan-makanan yang mengandung beberapa zat-zat ya, yang terutama terkandung pada buah-buahan. Dan buah-buahan dan sayur-sayuran itu kan mengandung yang namanya banyak ini ya teman-teman ya, banyak
warna. Nah, setiap warnanya itu mengandung antioksidan yang berbeda. Contoh pada makanan-makanan yang punya warna hijau itu ada lutein dan zeaxanthin ya. Itu adalah zat yang terkandung antioksidan yang pada buah-buahan berwarna hijau. Buah-buahan berwarna kuning itu ada alisin ya, zat alisin juga itu mengandung buat tubuh kita untuk mendapatkan antioksidan juga. Begitu juga ada dari warna ungu, juga ada dari warna orange-nya, ada warna kuningnya juga gitu teman-teman ya. Jadi banyak banget nih antioksidan yang terkandung dari yang namanya buah-buahan yang kita makan atau sayur-sayuran yang kita makan. Oke, kita next. Nah, mari kita lihat di dalam pencernaannya kita ya. Tadi kita ngomongin dari makanan dan sekarang makanan itu kan masuk ke dalam tubuhnya kita yang memang menjadi namanya mikrobiota usus. Jadi dalam usus kita itu ada mikrobiota usus yang dimana memang apa itu mikrobiota usus? Yuk kita bahas tentang mikrobiota usus ya. Oke. Jadi mikrobiota usus itu adalah merupakan satu ekosistem mikroba ya yang kompleks yang terdiri dari bakteri, virus dan jamur yang ditemukan di dalam ususnya kita. Ya, selanjutnya mikrobiota usus itu juga apa sih fungsinya? Jadi ada semacam mikrobio ekosistem ya di dalam tubuhnya kita, di dalam perutnya kita gitu ya. Yang fungsinya adalah yang pertama untuk membantu pencernaannya kita, untuk mencerna nutrisi dan bioaktif, lalu membuat vitamin, asam amino dan hormon ya. Selanjutnya, fungsi mikrobiota juga melatih sistem kekebalan kita dan memperkuat lapisan ususnya kita. Jadi itu adalah fungsi dari mikrobiota yang ada di ususnya kita. Nah, ini dia teman-teman kebutuhan orang dewasa tentang yang namanya nutrisi. Oke, boleh next. Ya. Oke, ini adalah kebutuhan serat teman-teman ya, kebutuhan serat untuk nutrisi kita, di mana memang orang dewasa itu mengonsumsi 2/3 dari jumlah serat yang dibutuhkan sama tubuhnya kita. Ya, memang sebenarnya kita dibutuhkan untuk mengkonsumsi serat 25-30 gram per hari ya. Ini merupakan yang disarankan ya untuk kita memenuhi seratnya kita. Tapi yang terjadi adalah, apalagi orang-orang Indonesia, menurut satu riset ya, kita hanya mengkonsumsi 10,5 gram per hari rata-rata. Berarti kan masih jauh banget ya dari angka yang diinginkan gitu ya. Kita memang butuhnya 25-35 gram ya. Contoh serat-serat yang ada pada buah dan sayuran. Contoh pada pisang itu ada 2 gram ya. Makan satu pisang 2 gram. Berarti kalau misalkan mau memenuhi 25 gram, berarti itu lebih dari 10 pisang ya kita makan ya, tapi kan itu nggak mungkin teman-teman ya. Selanjutnya adalah oats 40 gram oats itu sama dengan 3 gram serat. Selanjutnya almond yang tidak digoreng teman-teman pastinya ya, yang yang disangrai aja atau mungkin yang masih mentah gitu ya, itu mengandung 1,5 gram ya. Selanjutnya untuk kacang polong ya, itu mengandung 4,5 gram serat. Selanjutnya ada kacang kaleng ya atau chickpeas ya, itu ada 4 gram ya. Lalu 2 potong roti gandum itu ada 4 gram juga ya. Lalu selanjutnya 1 buah apel yang ukurannya sedang itu mengandung 4 gram fiber atau mungkin serat. Selanjutnya setengah kaleng lentils itu ada 60 gram ya, sama dengan 3 gram serat di dalam satu serat gitu ya. Selanjutnya ada 1 kentang dengan kulit itu mengandung 2 gram, lalu 1 buah brokoli itu 2 gram juga, dan 1 buah wortel yang ukuran sedang itu mengandung 2 gram. Nah, itu dia dari serat. Kira-kira teman-teman gimana? Sudah memenuhi kebutuhan seratnya kah? Boleh di komen mungkin teman-teman semua ya, untuk kebutuhan seratnya apakah sudah terpenuhi 25-30 gram serat per hari? Kira-kira boleh nih ditulis di kolom komennya kira-kira sudah atau belum ya. Baik, kita next slide. Oke, nah that's why di sini gimana nih cara Oriflame membantu teman-teman semua untuk mendapatkan yang namanya serat ya. Jadi salah satunya teman-teman bisa mendapatkan dari yang namanya NutriShake. Di mana teman-teman tahu NutriShake itu adalah minuman yang tinggi akan protein dan kaya akan serat. Nah, kaya akan seratnya ini itu membantu teman-teman untuk memenuhi kebutuhan serat ya, karena NutriShake itu mengandung yang namanya serat, jadi tubuh kita ternutrisi oleh yang namanya serat pada NutriShake.
Oke, kita lanjutkan next slide. Ya, jadi teman-teman tahu ya, yang ada dalam NutriShake itu adalah protein dan fiber atau mungkin serat. Dimana memang sekiranya protein dan serat itu boleh banget, nanti mungkin teman-teman tanya sama Coach Rizal ya, sepenting apa protein dan serat itu, dan kita menjadikan yang namanya teman-teman semua untuk tahu atau mungkin terpenuhi dari serat dan protein tersebut, gitu ya. Oke, nah ini dia keunggulan dari NutriShake yang mungkin teman-teman boleh boleh catat atau mungkin teman-teman boleh capture ya tentang keunggulan dari NutriShake, di mana memang mengandung protein dan serat ya. Protein sendiri itu menutrisi yang namanya ototnya kita, otaknya kita, jantung, kulit, tulang, bahkan darah. Sedangkan pada serat ya, tadi kita sudah jelaskan juga untuk mikrobiota itu ya yang ada dalam tubuh kita. Serat ini membantu kita dalam sistem pencernaan kita ya. Selain itu, fitur dari NutriShake itu kita sudah sesuaikan buat teman-teman semua, di mana memang ada 7 gram protein teman-teman ya untuk kandungannya yang terdiri dari susu, telur dan kacang polong, lalu ada dari serat ya, dari rose hip, serat beet dan apel, lalu ada juga 3 varian rasa yang mungkin sangat familiar banget buat lidah orang Indonesia ya, coklat, vanila, dan strawberry. Selanjutnya kalorinya cukup rendah, hanya 70 kilokalori aja di dalam persajinya. Dan NutriShake sudah tersertifikasi halal sejak tahun 2013. Nah ini dia dari keunggulan dari NutriShake ya. Banyak banget sebenarnya yang yang bisa kita ambil dari kebutuhan dari NutriShake ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini adalah makanan atau sesuatu pendamping buat teman-teman semua untuk mendapatkan gaya hidup yang lebih sehat. Oke, kita boleh next untuk penjelasan berikutnya. Ya, jadi penggunaan NutriShake juga sangat-sangat mudah dan nyaman teman-teman ya. Jadi nggak usah ribet-ribet kita untuk sekiranya untuk meluangkan waktu ya untuk mendapatkan nutrisi lebih ya, kita bisa menggunakan NutriShake karena penggunaannya mudah dan nyaman. Coba kita lihat di sini gimana kita bisa lihat mudah dan nyamannya. Ya, jadi untuk penggunaannya sendiri yang pertama adalah untuk mencegah lapar, kita bisa membantu menjaga berat badan ya dengan cara mengkonsumsi NutriShake 0 sampai 30 menit ya sebelum kita makan ya. Selanjutnya boleh di next. Kita boleh mendukung energi dan fokus kita ya dengan cara mengkonsumsi NutriShake setelah kita makan ataupun kapanpun yang namanya keinginan ngemil manis kita datang. Jadi ini bisa kita kita jadikan untuk yang namanya cara untuk kita tetap fit atau cara kita untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari dengan menggunakan namanya NutriShake. Oke, kita ke next slide. Yes, itu dia teman-teman dari aku untuk penjelasan hari ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ada di sini, dan selanjutnya aku akan memanggilkan satu coach kita ya, jauh-jauh dari dari luar Jakarta, pasti dari Surabaya, yang akan menjelaskan tentang healthy lifestyle di zaman kekinian seperti apa nih. Langsung kita panggilkan aja Coach Rizal. Silakan Coach Rizal. Halo, selamat siang Mas Reza, selamat siang teman-teman semua. Halo Coach Apakah Rizal. suara saya dengar? Jelas suara saya, Mas Reza? Oke, sudah ada ya. Yes, Coach Rizal, kabar baik ya Coach hari ini? Alhamdulillah, sehat. Gimana Mas Reza? Sehat juga? Oke, siap. Ya wes, kalau gitu daripada berlama-lama, langsung aja Coach, langsung dengan materi Coach Rizal tentang gaya hidup sehat masa kini. Silakan Coach Rizal. Oke, terima kasih Mas Reza. Slide-nya boleh ditampilkan, minta tolong. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Materi kali ini singkat ya. Jadi pentingnya healthy lifestyle dan gaya hidup masa kini. Next. Nah, teman-teman semua, kalau kita ngomongin tentang sehat, ya, berbicara tentang sehat, definisi sehat itu bukan hanya sekedar sehat secara fisik ya. Karena seringkali orang kalau mengatakan sehat berarti hanya fisik. Orang itu nggak sakit, nggak kena diabetes, atau nggak kena kanker, itu namanya sehat. Tapi kalau misalkan kita merunut ke definisi WHO ataupun undang-undang dari Indonesia sendiri, sebenarnya kesehatan itu bukan hanya sekedar sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial ya, dan semuanya. Ada juga sehat secara karir, misalkan lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi apa? Misalkan kalau kita sebagai manusia gitu kan ya, terus kemudian ada mungkin atau kita sendiri yang kemudian menuduh bahwa tetangga kita itu
punya babi ngepet gitu kan ya, itu berarti belum sehat secara sosial. Atau bahkan kita sendiri mungkin dituduh punya babi ngepet, berarti kan mungkin kita juga belum sehat secara sosial. Berarti kita secara sosial itu belum bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sosial kita dan seterusnya. Kemudian misalkan kesehatan secara mental ya. Jadi kalau misalkan kita sehat secara fisik saja ya, misalkan kita nggak kena penyakit tertentu misalkan, tetapi kemudian kita stres ya, sering stres, kemudian sering kepikiran sesuatu yang itu kemudian membuat kita nggak nafsu makan, atau kemudian sampai bikin kita intinya mungkin sampai bahkan pengen bunuh diri atau seterusnya. Nah itu berarti kita juga belum sehat secara mental. Jadi maksudnya adalah sehat ini memiliki makna yang luas, bukan berarti hanya sekedar sehat, nggak sakit secara fisik ya, nggak terkena penyakit diabetes atau nggak terkena penyakit flu misalkan atau COVID-19 yang sekarang ini, tapi memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Next slide. Nah, kemudian kita kalau sekarang mungkin saya akan membahas tentang kesehatan secara fisik ya teman-teman ya. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu bahwa sehat saja ternyata tidak cukup ya. Jadi maksudnya apa? Kalau sehat itu posisinya ada di tengah-tengah teman-teman sekalian. Jadi di warna hijau itu ya. Kalau misalkan angka itu misalkan angka 0 gitu kan ya. Kalau di sini angka 5, terserah nggak apa-apa. Angka 0. Nah, kalau misalkan sakit itu adalah minus ya, minus 1 atau di sini 0 atau mungkin minus berapa gitu ya. Jadi di zona merah. Jadi kalau misalkan sakit berarti dia dalam keadaan nggak sehat. Tapi kalau sehat itu hanya sekedar nggak sakit teman-teman. Nah, tapi kita sebagai manusia atau kita sebagai yang berkehidupan atau yang hidup di masa kini ya, yang semuanya serba instan, semuanya serba cepat, itu nggak cukup hanya dengan status sehat saja. Harus lebih dari sekedar sehat, yaitu lebih tinggi daripada sehat, namanya adalah bugar atau wellness ya. Jadi ada tingkat-tingkatan teman-teman. Yang pertama yang paling bawah adalah sakit ya. Sakit ini berarti nggak sehat, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang kedua adalah sehat ya. Sehat ini sekedar kemudian nggak sakit ya, tapi kita belum bisa optimal melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga yang paling atas adalah wellness atau fitness atau bugar ya. Jadi kalau bugar ini kondisinya adalah kita lebih dari sekedar sehat ya. Bugar artinya adalah kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari itu tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Belum tentu orang-orang yang sehat itu ketika melakukan aktivitas sehari-hari itu bisa melakukan dengan produktif, belum tentu bisa melakukan dengan optimal karena baru mungkin 5 menit atau 10 menit kerja udah capek ya. Padahal kita kan di sini saat ini, zaman ini kita dituntut untuk selalu produktif ya, baik itu dari kantor dan seterusnya. Maka dari itu nggak cukup hanya sekedar sehat, tetapi harus ada peningkatan, yaitu menjadi lebih bugar ya, lebih fitness. Next. Nah, apa sih dampaknya kalau misalkan kita itu hanya sekedar sehat ya, sekedar sehat tapi nggak bugar. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau teman-teman mungkin yang kerja ya, biasanya mungkin mengeluh ya, ini hari Minggu ya, kemudian besok kok sudah Senin lagi gitu kan ya, jadi libur masih sebentar tapi udah kerja lagi. Itu kan berarti tanda-tandanya masih capek gitu kan, capek, nggak siap menghadapi hari untuk beraktivitas kembali gitu kan. Kemudian yang masih kuliah, mungkin ada yang masih kuliah di sini ya, masuk semester 5, kemudian banyak sekali tugas, presentasi ya, kemudian ada praktik juga dan seterusnya. Atau mungkin bagi teman-teman yang mungkin ibu rumah tangga, ternyata pekerjaan menjadi ibu rumah tangga itu nggak mudah ya, nggak semudah yang orang pikirkan gitu kan. Mungkin pekerjaan domestik misalkan mengurus anak lah, mencuci lah, apa semuanya, tapi itu juga sangat melelahkan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, baik itu ibu-ibu ataupun para karyawan dan pekerja yang lainnya, kalau misalkan kondisi kita nggak bugar ya, hanya sekedar sehat ya, nggak sakit ya, maka kita nggak akan bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang sangat padat itu dengan sangat mudah atau dengan tanpa merasakan kelelahan. Padahal kita kan butuh, misalkan setelah melakukan pekerjaan, kita masih butuh teman-teman yang karyawan di kantor misalkan pulang kerja masih butuh quality time dengan keluarga ya, berkumpul dengan keluarga, ngobrol santai gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang kuliah di luar jam kuliah masih pengen ngobrol dengan teman atau ikut organisasi atau ikut diskusi gitu kan. Atau mungkin ibu rumah tangga yang selain mengerjakan pekerjaan rumah juga bisa ketika mungkin suaminya pulang kemudian tadi berkualitas gitu kan waktunya, bisa ngobrol santai dan quality time dengan keluarganya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar sehat, nggak bugar, setelah melakukan semua kegiatan itu pasti udah capek, pengennya tidur mulu ya kan. Nah, kita nggak pengennya seperti itu, tapi kita pengennya adalah setelah melakukan kegiatan itu kita bisa tetap kemudian mungkin bercengkrama dengan keluarga, atau mungkin kita punya side hustle ya, kita punya apa istilahnya pekerjaan samping atau bisnis sampingan, kita masih bisa melakukannya, nggak capek dan seterusnya. Nah, kita itu dituntut untuk seperti itu di masa
saat ini ya, karena memang begitu cepatnya informasi, kemudian aktivitas juga begitu padat ya, belum ada macet juga di jalanan, apalagi Mas Reza di Jakarta macetnya pasti luar biasa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu teman-teman, jadi kesimpulan dari 3 slide ini adalah sehat itu bukan hanya sekedar sehat secara fisik, tapi maknanya luas. Kemudian untuk bisa hidup atau survive di zaman yang sekarang ini, kita nggak cukup hanya dengan sekedar status sehat. Kita harus meningkatkan level kita lebih dari sehat, yaitu menjadi bugar. Agar apa? Agar ini tadi kita bisa melakukan aktivitas kita tanpa merasakan kelelahan, sehingga kita bisa beraktivitas lebih lagi. Kita bisa punya waktu luang untuk kemudian quality time dengan keluarga atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan produktif yang lainnya. Next slide. Nah, bagaimana caranya agar sehat atau agar bugar ya? Jadi kalau misalkan kita pengen yang sehat atau bugar, itu sebenarnya ada banyak cara. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza ya. Harus punya komunitas yang saling suportif ya, kemudian istirahat juga harus cukup, kemudian pola olahraga, kemudian juga pola makan. Nah, di sini karena kita konteksnya adalah membahas tentang pola makan atau kita membahas tentang gizi, maka saya akan sedikit sharing tentang bagaimana kita cara mengatur pola makan yang tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Reza. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kunci untuk pola makan sehat itu ada 3 yang ada di sebelah kanan tuh ya. Jadi secara jumlahnya cukup ya, secara kuantitasnya cukup. Kemudian yang kedua secara kualitasnya juga baik ya. Yang ketiga adalah secara adherence atau konsistensinya itu juga harus bagus ya. Jadi harus konsisten. Konsisten apa? Konsisten melakukan yang kuantitas dan kualitas tadi. Jadi ini bagannya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kuantitas, ada tentang jumlah makanannya ya, baik secara fisik yaitu kecukupan secara energi atau kalori, maupun secara psikis ya, kita kenyang atau enggak ya. Karena kuantitas ini juga berbicara tentang kenyang enggaknya. Kalau kita enggak kenyang, pasti kita akan memikirkan makanan terus ya, kita akan lemes gitu kan ya. Jadi secara kuantitas harus cukup. Kemudian secara kualitas, itu berarti kandungan zat gizinya itu harus cukup semuanya. Baik itu tadi zat gizi makro yang tadi Mas Reza sebutkan, protein, karbohidrat, lemak, kemudian zat gizi mikronya, ada vitamin, mineral, dan seterusnya itu harus cukup. Untuk apa? Menunjang kesehatan dasar ini. Nah, kemudian adherence atau konsistensi ini adalah terkait dengan bagaimana sih kita bisa agar bisa konsisten melakukan pola makan yang sehat tadi itu. Caranya adalah mungkin dengan frekuensi dan waktu makan yang fleksibel ya. Kalau dulu kita mungkin mengenal istilah harus makan 6 kali sehari ya untuk metabolisme kita agar lebih cepat gitu kan. Tapi secara penelitian ternyata mau makan 6 kali, mau makan 3 kali terserah, pilih manapun itu bisa membuat teman-teman nyaman ya, membuat teman-teman bisa konsisten asalkan secara kuantitas dan kualitas itu cukup. Kemudian juga ada suplementasi ya. Suplementasi ini proporsinya paling atas, paling kecil dari 5 sampai 10%, tapi dalam kasus tertentu dibutuhkan ya. Untuk apa? Untuk memenuhi zat gizi yang tidak tercukupi dari makanan tadi ya. Misalkan protein, apalagi orang-orang aktif berolahraga misalkan. Kemudian proteinnya meningkat kebutuhannya, kemudian dari makanan saja nggak cukup. Karena apa? Karena misalkan kalau dari makanan saja, apalagi kebutuhan proteinnya sangat tinggi, maka yang terjadi adalah dia nggak bisa mencerna semua protein yang masuk gitu kan, harus makan ayam sekian gram ya, harus makan telur yang begitu banyak ya. Maka penggantinya adalah dengan protein dan seterusnya termasuk serat tadi dan vitamin dan mineral dan seterusnya. Next. Nah, terkait kuantitas, ini secara singkat ya teman-teman dari Kementerian Kesehatan, jadi secara jumlah makanan, sebenarnya sudah ada aturannya untuk orang-orang yang sehat dan normal ya. Jadi aturannya adalah karbohidrat atau konsumsi karbohidrat ya itu 3 sampai 4 porsi ya, yang paling bawah itu ya tumpeng, yang gambar tumpeng yang paling bawah warna ungu itu sumber karbohidrat. Jadi porsinya sehari untuk orang normal ya, yang tujuannya hanya untuk menjaga kesehatan, nggak ada tujuan lain atau nggak ada kondisi medis tertentu, maka porsinya ada 3 sampai 4 porsi. Jadi porsi ini bisa teman-teman lakukan dengan cara yang paling gampang adalah dengan hand portion atau porsi tangan masing-masing teman-teman ya, ukuran tangan masing-masing teman-teman. Jadi satu porsi karbohidrat itu sekitar 1 tangkup tangan masing-masing teman-teman ya. Jadi dikira-kira aja, misalkan teman-teman mau makan nasi nih ya, kira-kira 1 tangkup ini adalah 1 porsinya. Nah, total 1 hari itu adalah sekitar 3 sampai 4 porsi. Baik itu dari nasi, dari ubi, dari mie, dari biskuit, dan seterusnya. Pokoknya sumber karbohidrat semua totalnya 3 sampai 4 porsi. Kemudian sayur-sayuran ya, 1/4 kilo atau 3 sampai 5 atau 3 sampai 4 porsi. Nah, sayur-sayuran ini porsinya, perhitungannya adalah 1 porsinya 1 kepal tangan teman-teman masing-masing ya. 1 kepal tangan teman-teman masing-masing, bukan 1 kepal tetangganya atau 1 kepal keluarganya yang lainnya. Karena setiap orang kepalnya pasti berbeda.
Nah, perbedaan ukuran kepal tangan inilah yang kemudian membuat porsi setiap orang juga berbeda-beda ya, menyesuaikan dengan ukuran kepal tangan masing-masing. Jadi porsi sayur-sayuran satu kepalnya ini adalah satu porsi. Kemudian buah-buahan ini sama dengan karbohidrat ya. Jadi satu porsinya adalah satu tangkup, sekitar satu tangkup ya. Dikira-kira aja. Nah, jadi berapa kalau porsi buah-buahan? Buah-buahan itu 2 sampai 3 porsi per hari ya, kecukupan konsumsinya. Dan yang terakhir di atas adalah lauk hewani dan lauk nabati atau kita sebut protein ya, yang tadi sudah Mas Reza sebutkan juga. Protein ini 2 sampai 4 porsi ya per hari. Jadi kalau protein ngukurnya adalah dengan telapak tangan teman-teman masing-masing ya. Satu porsinya adalah satu telapak tangan gini ya. Jadi kalau misalkan 2 sampai 4 porsi ya tinggal diukur aja satu hari pokoknya 2 sampai 4 porsi. Jangan lupa kemudian air putih tadi juga penting ya untuk hidrasi, kemudian agar kulit tidak kering ya yang tadi sudah disebutkan Mas Reza semuanya, efek-efek dengan kulit itu sebenarnya selain dari sayur-sayuran dan buah-buahan dan pola makan, itu penting juga dicukupi dari pola konsumsi cairan ya. Jadi jangan sampai kurang apalagi saat puasa gini kadang-kadang kita sering lupa untuk cukup konsumsi air putih 8 sampai 12 gelas per hari. Kemudian paling atas yang paling sedikit batasi gula, garam dan minyak kita ya. Gulanya 4 sendok makan aja maksimal ya. Garamnya 1 sendok teh dan minyaknya 5 sendok makan. Jadi sama juga kita balik lagi ke Mas Reza tadi ya bahasanya ya bahwa konsumsi diet Nordik tadi yang dari Swedia. Diet Nordik itu adalah diet konsumsi rendah gula dan rendah lemak ya. Jadi dia lebih mengutamakan konsumsi sayur, buah, dan kemudian juga ikan-ikanan ya. Sehingga gula garamnya harus memang lebih sedikit. Next, itu secara kuantitas. Selanjutnya secara kualitas adalah tadi ya, tentang kebutuhan atau kecukupan zat gizi kita, baik zat gizi makro, protein, karbohidrat, ya lemak, kemudian kebutuhan zat gizi mikro, vitamin, dan mineral. Nah, intinya adalah konsumsi beragam sumber makanan ya. Jadi semakin bervariasi sumber makanan yang kita konsumsi, itu semakin bagus ya. Karena tidak ada jenis makanan yang sempurna, yang punya zat gizi yang sangat lengkap ya, kecuali ASI ya. Jadi semua zat gizi ini dari satu makanan dan makanan lain ini saling melengkapi satu sama lain ya. Saling melengkapi. Jadi misalkan teman-teman konsumsi protein ya. Ya protein berarti jangan hanya kemudian setiap hari makan telur aja gitu kan. Bisa divariasi dengan ayam, bisa divariasi dengan daging, ikan ya, kemudian kedelai ya, tempe, tahu, kacang-kacangan, susu dan seterusnya. Semakin variasi semakin bagus. Kemudian sayur-sayuran juga seperti itu. Tadi sudah disebutkan Mas Reza bahwa setiap warna sayur-sayuran mempunyai jenis antioksidannya masing-masing. Yang mana jenis antioksidan ini masing-masing mulai memiliki fungsinya masing-masing pula. Misalkan yang merah ya dari tomat, kemudian dari cabai mungkin atau dari pepaya, itu punya yang namanya likopen ya yang dapat mencegah kanker prostat dan kemudian beberapa kanker lainnya. Kemudian oranye, beta karoten bagus untuk kesehatan mata dan seterusnya. Hijau klorofil ya atau zeaxanthin tadi, putih, kemudian ungu, pokoknya semua kalau bisa dikonsumsi ya warna-warni makanan itu. Jadi kalau misalkan teman-teman makan di piring, usahakan sayurnya minimal 2 jenis ya, 2 atau 3 jenis dari warna yang berbeda-beda. Misalkan wortel ditambah tomat atau ditambah sawi atau ditambah kangkung ya, biar kemudian saling melengkapi satu sama lain. Kemudian buah-buahan juga seperti itu, hampir sama dengan sayur-sayuran, jadi semakin bervariasi, semakin berwarna, itu semakin bagus juga. Dan yang terakhir adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat ini bukan hanya nasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, apalagi kita hidup di Indonesia, seringkali belum makan nasi. Padahal kita sudah habis roti 2 ya, habis jagung, habis mie ya, habis ubi, habis singkong gitu kan. Jadi itu semua sumber karbohidrat dan untuk makan itu nggak harus dengan nasi ya. Bisa diganti dengan yang lain, misalkan nasi putih, nasi merah, atau nasi hitam, atau nasi goreng, nasi kuning gitu kan ya. Kemudian roti juga bisa ya, roti gandum, roti tawar, kemudian ada spaghetti, ada makaroni, ada kentang, banyak sekali ya sumber-sumbernya. Dan itu juga. Jadi intinya adalah secara kualitas itu kalau misalkan mau ribet ya kita harus ngitung vitamin, mineral dan seterusnya. Tapi kalau simpelnya adalah semakin bervariasi makanan yang kita makan, maka semakin bagus ya karena untuk menunjang kesehatan kita. Itu aja sih. Dan yang terakhir next. Terakhir adalah terkait dengan adherence atau konsisten atau kepatuhan ya. Jadi begini teman-teman sekalian, kita itu nggak bisa jadi sehat hanya gara-gara makan sayur brokoli 1 hari
gitu kan. Kita juga nggak bisa atau nggak mungkin jadi sakit hanya gara-gara makan gorengan 1 hari. Semua itu adalah hasil dari akumulasi yang kita lakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun ya. Kalau misalkan kita jadi gemuk juga nggak gara-gara makan apa tadi nasi goreng 1 hari, tapi karena memang akumulasi dari makanan kita selama berwaktu-waktu, berpuluh-puluh waktu gitu kan. Sama juga kita pengen kurus juga nggak bisa dengan hanya konsumsi misalkan dada ayam rebus dan nasi merah 1 hari. Semuanya itu butuh konsisten. Nah, untuk bisa konsisten, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten dengan pola makan yang kita lakukan? Maka kita harus merasakan enjoy, kita harus merasa menikmati dalam melakukan program atau pola makan yang kita lakukan. Kalau misalkan kita nggak enjoy, kita merasa tersiksa gitu kan, ya kita pasti akan punya mindset mikir bahwa program ini kapan sih selesainya, nggak boleh makan nasi ya. Nanti kalau misalkan program ini sudah selesai, saya mau makan nasi goreng misalkan. Itu kan berarti dia mindsetnya adalah merasa tersiksa dengan diet yang dilakukan, sehingga ketika nanti sudah selesai program, dia mau balas dendam, dia mau memberikan reward kepada diri sendiri bahwa dia sudah selesai melakukan diet. Nah, ini yang nggak bagus ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menjalankan pola makan harus merasa enjoy ya, harus merasa, kalau bisa malah merasa teman-teman nggak lagi diet ya. Berarti itu teman-teman bisa konsisten melakukan gitu kan, karena konsisten adalah kunci. Nah, gimana caranya kita bisa konsisten dengan enjoy tadi? Nah, gimana caranya biar kita bisa enjoy? Nah, agar bisa enjoy kita harus seimbang nih antara kesehatan kita dan juga kebahagiaan kita, itu ya seperti di Bagan ya. Jadi titik tengahnya adalah itu. Makanan yang kita makan harus enak, harus sehat, dan juga harus mengenyangkan. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan kita, tapi juga harus memperhatikan kebahagiaan kita. Maksudnya gimana? Ya kita memang harus ya konsumsi sayur harus cukup ya 3-4 porsi tadi ya, buah-buahan juga harus 2-3 porsi, kemudian protein harus cukup, karbohidrat harus cukup. Tapi kemudian ada pertanyaan, boleh nggak sih kita makan misalkan donat atau kita makan martabak gitu kan ya? Ya itu untuk porsi kebahagiaan kita yang sebelah kanan ya. Kalau misalkan kita lagi pengen makan misalkan yang manis-manis, ya boleh sebelah kanan. Tapi tetap harus diperhatikan keseimbangannya ya. Kalau misalkan yang sebelah kanan, yang kebahagiaan atau keinginan kita itu porsinya 20%. Jadi setiap hari masih boleh ya, tapi hanya 20%. Sisanya 80%-nya adalah tetap kita konsumsi makanan seperti yang sudah dijelaskan di 2 slide tadi sebelumnya. Jadi tetap teman-teman kalau misalkan setiap hari, misalkan pengen makan apa misalkan, nasi padang atau apa ya, tetap boleh di yang sebelah kanan ya, bagian sebelah kanan. Jadi 20% porsinya. Sisanya adalah 80%. Kalau teman-teman ditahan-tahan ya, pengen makan donat nggak boleh karena mikirnya mindsetnya lagi diet. Nanti suatu saat, entah itu seminggu kemudian atau sebulan kemudian atau 3 bulan kemudian, pasti sudah nggak tahan karena memang favoritnya itu. Dan apa yang terjadi ketika kemudian diperbolehkan makan setelah 3 bulan nggak makan ya, pasti akan terjadi balas dendam. Dan justru ini malah nggak bagus ya. Justru malah kita sarankan agar tetap setiap hari kita bisa tetap menikmati apa yang kita makan dengan memasukkan 1 jenis sampai 2 jenis makanan favorit yang kita sukai untuk kemudian dikonsumsi setiap hari agar apa, pola makan yang kita jalankan bisa konsisten dan bertahan lama. Karena konsistensi itu adalah yang paling penting. Next slide. Oke, sudah ternyata. Terima kasih Mas Reza, saya kembalikan ke Mas Reza ya. Selamat siang teman-teman semua. Oke, Coach Rizal, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi benar-benar clear teman-teman ya, benar-benar kita bisa melihat ternyata tubuh kita tuh ada porsi-porsinya tadi kayak ada dikasih tahu tumpengnya gitu ya, Coach Rizal ya. Jadi porsi-porsinya kita harus makan karbohidrat berapa, protein berapa, serat berapa, dan memang tadi pengkonsumsian yang namanya buah-buahan dengan atau sayur-sayuran dengan berbeda warna itu sangat direkomendasikan ya Coach Rizal ya. Betul Mas Reza. Betul. Oke, baiklah kalau gitu itu dari saya dan Coach Rizal tentang inner health, di mana kesehatan dari dalam. Dan selanjutnya saya akan manggilkan satu materi ya, yang ada 2 pembicara di sini. Nanti akan ada Ibu Tusi ya untuk menjelaskan skincare produk spesialisnya kita, dan juga ada yang namanya Dr. Edi yang akan ngebahas kesehatan kulit kita. Oke, kita langsung panggil aja untuk Ibu Tusi untuk materi outer beauty kita. Silakan Ibu Tusi. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Bagaimana puasanya hari ini? Masih semangat dong pastinya. Semangat dan happy banget karena hari ini teman-teman dapat
4 ilmu dari orang-orang yang hebat. Iya, 4 ilmu dari orang yang hebat. Kemarin banyak banget yang tanya ke saya, ada acara apa sih hari Jumat siang di Oriflame? Saya bilang, clue-nya adalah 3 orang cowok ganteng dan 1 orang cewek yang kece juga. Dan hari ini kita sama-sama berbicara tentang bagaimana sih kita bisa sehat, bagaimana sih kita bisa memiliki kulit yang indah, dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan semua itu dengan cara yang lebih simpel. Nah, teman-teman, tentu teman-teman sudah tahu bahwa Oriflame itu punya berbagai macam produk. Tapi salah satu produk yang sangat kami banggakan adalah skincare dan wellness tadi. Dan sekarang jatahnya saya akan berbicara kepada teman-teman semua bagaimana sih untuk kita bisa mendapatkan kulit yang sehat. Boleh slide-nya Mbak Mimin? Ya, tunggu, lagi dipersiapkan ya teman-teman. Baik, kalau kita berbicara tentang kulit yang sehat, berarti kita berbicara tentang perawatan kulit yang benar-benar kita merasanya bahwa ini bukan lagi sebuah pelajaran, tapi kita berbicara tentang satu hal yang selalu rutin kita lakukan sehari-hari. Dan bagaimana teman-teman tahu apa aja permasalahan kulit kita, mungkin kita bisa lihat dari slide berikut ini. Nah, kalau teman-teman lihat, mungkin sebagian yang ikut di training kita siang hari ini sudah sangat familiar dengan slide ini. 20 plus, 30 plus, 40 plus, dan 50 plus. Kenapa? Kenapa ini sebagai patokan kita pada saat kita memulai skincare training? Karena teman-teman tahu, usia adalah perjalanan kita. Dan usia kulit juga mengalami perjalanan yang tidak sedikit. Di usia 20-an kita memiliki kulit dengan kondisi yang sangat baik. Di usia 30 plus kita sudah mulai mengalami yang namanya penuaan-penuaan yang bisa dilihat dari tanda-tanda di awal-awal permukaan kulit kita. Di usia 40 plus di situ sudah mulai terjadi penuaan yang lebih dalam lagi di permukaan kulit kita. Dan di usia 50 plus ini adalah perjalanan usia, perjalanan kulit kita yang lebih kompleks lagi, yang harus benar-benar kita rawat dan harus benar-benar teman-teman pahami apa yang dibutuhkan oleh kulit kita. Sebenarnya kalau dari usia 30 teman-teman sudah mengerti apa kebutuhan kulit teman-teman dan menemukan produk yang cocok untuk teman-teman gunakan dan membantu untuk memperpanjang usia kulit teman-teman. Pada saat teman-teman masuk di usia 40, teman-teman nggak usah panik, teman-teman nggak usah ngerasa, aduh, gue udah tua nih, aduh, keriput datang nih, nggak usah ngerasa seperti itu. Karena kita sudah mengantisipasi dari awal. Di usia 50 tahun, di mana orang lain sudah mulai merasa bahwa, aduh, kita nggak cantik lagi, aduh, kita pasrah aja deh dengan kondisi kulit kita yang seperti ini, kita tidak mengalami seperti itu. Karena kita sudah tahu, di usia 40, di usia 50 itu adalah mengalami perubahan-perubahan, ya kalau di 50 mungkin udah perubahan hormonal ya menjelang kita masuk di kategori usia menopause. Disitulah kita mulai mengalami permasalahan kulit yang kadang terlihat lebih kusam, lebih kering, dan flek hitam juga sudah mulai menebal di permukaan kulit kita. Untuk selanjutnya di slide berikutnya. Nah, ini adalah kulit dalam tampilan mikroskop. Kalau teman-teman tahu, kalau kita buka nih kulit kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sekitar berapa meter? 8 meter? Lebih dari 8 meter, lebih dari 8 meter. Dan kalau teman-teman tahu bahwa setiap bagian kulit itu memiliki tekstur yang berbeda, memiliki warna yang berbeda, memiliki juga daya serap yang berbeda, memiliki juga kadar elastisitas yang berbeda. Itu yang dimana teman-teman harus mengerti bahwa bagian-bagian tersebut memerlukan produk-produk yang berbeda dan memerlukan perawatan juga yang berbeda. Fungsi dari kulit juga melindungi organ tubuh kita bagian dalam, sehingga kita bisa membantu terkontrolnya tubuh kita di bagian dalam dan suhu tubuh kita. Boleh next slide, Mbak?
Teman-teman, sebentar ya. Karena saking hebohnya kita udah berbicara tentang perawatan kulit, tentang gaya hidup sehat. Jadi mungkin ada beberapa yang harus disesuaikan sebentar. Sorry, 2-3 meter. Sampai 8. Ternyata teman-teman, saya dikoreksi sama Dokter Edi. Dan Dokter Edi habis lihat buku pintarnya. Ternyata kulit itu panjang maksimal lebarnya. Ya benar, tergantung berat badan. Ada yang kecil bisa 2-3 meter. Kalau yang bertubuh agak besar bisa 5-6 meter. Oke, wallahu alam ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat ini adalah struktur kulit kita yang terdiri dari lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hypodermis. Lapisan dermis adalah lapisan kedua dari kulit kita yang mendukung struktur dari lapisan epidermis. Di lapisan dermis memiliki kalau boleh dibilang struktur yang lebih lengkap karena di situ ada yang serat yang namanya kolagen dan elastin. Ya dok ya? Oke, betul kata dokter. Dan juga ada lapisan kulit yang di bawahnya lapisan dermis disebut dengan lapisan hypodermis. Boleh next Mbak? Nah, kalau kita ditanya, kenapa sih kita harus merawat kulit? Kenapa sih kita kepingin kulit kita kinclong? Kenapa sih kita kepingin kulit kita, terutama di bulan puasa ini, kondisi kulit kita kan pasti akan mengalami yang namanya dehidrasi, karena kita kurang minum, kurang cairan. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti di hari raya, jangan mau kalah sama nastar glowingnya. Kulit kita jauh harus lebih glowing dibanding nastar kan. Jadi teman-teman harus merawat kulit dari awal supaya tidak terjadi hal seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kulit sehat itu seperti apa sih? Kulit sehat itu poin yang pertama adalah pergantian sel kulit selama 28 hari dan tidak terjadi seperti misalkan tidak terjadi regenerasi sel kulit yang bisa menyebabkan terjadinya wajah kita jadi kusam, wajah kita terlihat jadi kulitnya tuh kayak tebel, dibedakin juga nggak nempel gitu kan. Terus lembut dan kenyal. Lembut dan kenyal. Saat teman-teman memegang kulit teman-teman jangan dipegang ngok gitu, pegang kenyal. Ya, yang ketiga adalah terhidrasi dengan lapisan kulit luar. Dan kulit tersebut menjaga agresor eksternal di luar dan hal-hal baik tetap di dalam. Oke. Jadi kulit sehat itu seperti apa? Salah satunya adalah terjadi regenerasi sel kulit yang baik, kulit kita kenyal dan lembut, terus terhidrasi dengan baik, terus juga produksi melanin seimbang sehingga tidak terjadi yang namanya flek hitam atau hyperpigmentasi, terus kolagen dan elastin juga cukup. Kalau kolagen dan elastin sudah mulai berkurang, teman-teman tidak merasakan lagi yang namanya kekenyalan dan tidak merasakan lagi kehalusan yang ada di permukaan kulit kita. Segar dan cepat memperbaiki diri. Nah, ini adalah poin-poin utama yang teman-teman bisa dapatkan apabila teman-teman merawat kulit dengan menggunakan produk yang tepat dan mengerti apa kebutuhan kulit teman-teman. Next slide, Mbak. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa saya sudah mulai terlihat nih Bu Tusi, ada flek hitam di sekitar sini, kalau saya ketawa kerutannya sudah mulai banyak, yuk kita sekarang mulai merawat kulit dari dini. Dari awal jangan pernah merasa bahwa, aduh ntar dulu deh ngerawat kulitnya, aduh ntar deh kalau udah terjadi kerusakan kulit dulu baru kita merawat. Nggak seperti itu. Mau tahu bagaimana merawat kulit yang benar dan tepat dengan menggunakan produk-produk dari Oriflame? Di slide berikut ini. Next slide. Boleh? Nah, oke. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak kenal dengan 422? Kalau saya di Oriflame itu udah memperkenalkan ke semua orang, ibu-ibu, mbak, mas, pak, kalau ketemu saya jangan bilang, hai Bu Tusi, nggak usah begitu. Hai Bu Tusi, 422, itu saya udah happy banget. Karena berarti ilmu yang saya berikan kepada ibu-ibu masuk semua di dalam benak kita semua. 422, 4 langkah perawatan kulit dari Novage dilakukan 2 menit 2 kali per hari, pagi dan malam hari.
Kalau teman-teman melakukan perawatan atau pembersihan wajah, yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, membersihkan kulit, yang kedua adalah memberikan kelembapan, yang ketiga memberikan perlindungan, dan yang keempat memberikan nutrisi untuk kulit kita. Boleh next slide, Mbak? Ini 4 langkah yang paling mudah teman-teman bisa dapatkan. Kalau teman-teman merasa bahwa perawatan kulit yang teman-teman lakukan itu bentar ya teman-teman. Oke, 4 langkah perawatan kulit yang terbaik dari Oriflame, teman-teman harus tahu. Yang pertama, kita harus membersihkan wajah. Kenapa kita harus membersihkan wajah? Kita harus membersihkan wajah supaya kita bisa mempersiapkan produk-produk berikutnya yang harus kita gunakan. Yang pertama, kita harus menggunakan pembersih wajah. Bukan hanya sekedar membersihkan, bukan hanya sekedar membasahi dan memberikan busa di permukaan kulit, tapi teman-teman juga bisa membantu untuk melunakkan permukaan kulit atau permukaan kulit yang sudah mengalami kalau kita pakai makeup sehari-hari kan kulit kita kotor, kulit kita tebal, kulit kita udah nggak nyaman banget deh. Nah, fungsi dari cleanser itu juga bisa untuk melunakkan permukaan kulit yang kaku dan kasar. Sekaligus untuk membersihkan dan mengangkat sisa-sisa kotoran dan sisa makeup yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua adalah perawatan untuk daerah sekitar mata. Kenapa kita harus merawat daerah sekitar mata? Kalau kita merawat daerah sekitar mata, teman-teman harus tahu bahwa kulit di daerah sekitar mata itu minim sekali kelenjar minyak. Sehingga mudah sekali terjadi kerutan, mudah sekali terjadi yang namanya kantong mata yang gelap gitu kan. Jadi teman-teman harus benar-benar waspada, teman-teman benar-benar harus merasa bahwa merawat kulit itu, merawat daerah sekitar mata itu harus dimulai dari awal. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi juga teman-teman harus mulai memberikan rutinitas yang benar-benar sebagai bagian dari perawatan yang tidak boleh ditinggalkan. Tahap yang ketiga yaitu serum. Serum adalah, kalau buat saya serum adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena dia yang melunakkan permukaan kulit saya. Karena dia yang mempersiapkan produk-produk yang akan saya gunakan selanjutnya. Contohnya pada saat saya menggunakan produk day cream. Sebelum kita menggunakan day cream, kita harus menggunakan serum dulu. Supaya kulit kita siap. Dan supaya si day cream itu bisa bekerja maksimal di kulit kita. Yang kedua adalah pada saat kita menggunakan night cream. Biarkan si serum bekerja sempurna di kulit kita. Setelah itu baru night cream akan bekerja memberikan nutrisi yang sangat baik untuk kulit kita. Next slide. Nah, ini rangkaian produk dari seri Novage yang benar-benar andalan kami, andalan saya terutama untuk memberikan training kepada teman-teman. Produk Novage terdiri dari 4 jenis produk yang berbeda. Ini adalah hasil uji klinis kami terhadap produk-produk dari seri Novage. Yang pertama adalah True Perfection. Hasil uji klinisnya adalah 11 kali membantu untuk membuat kulit Anda terlihat lebih sehat, terlihat lebih bercahaya. Dan produk dari seri Novage yang berikutnya adalah Ultimate Lift dengan klaim bahwa hasil uji klinisnya adalah 70% kulit kita terlihat lebih terlihat lebih kenyal, elastisitas juga terjaga, dan Bright Sublime yang biasa menjadi andalan saya sehari-hari memiliki klaim 40% kita akan mendapatkan kecerahan di kulit kita. Boleh next slide? Dan ini adalah ilmu yang kita berikan kepada teman-teman. Ini adalah hal yang teman-teman ketahui bahwa pada saat teman-teman menggunakan rangkaian produk Novage, ini yang membantu kulit teman-teman apabila teman-teman menggunakan True Perfection, Ultimate Lift, atau dari Bright Sublime, teman-teman akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Boleh next slide? Nah, ini. Teman-teman, apapun yang terjadi saat kita merawat kulit kita, kita harus tahu apa kebutuhan kulit kita.
Saat kita merawat kulit kita, kita akan sangat tahu apa yang harus kita lakukan. Saat teman-teman memilih rangkaian produk True Perfection, produk ini berfungsi untuk menambah kemilau 11 kali lebih berkilau kulit kita pada saat Anda mendapatkan hasil penggunaan produk ini. Dapatnya dari mana? Teman-teman bisa lihat di sini. Ada kandungan yang namanya Acai Phytocell, dan teman-teman juga ada kandungan ekstrak dari silk tree. Ini yang membuat produk ini bisa membantu teman-teman terlihat 11 kali lebih berkilau. Dan biasanya pengguna produk ini teman-teman yang kulitnya agak berminyak, sehingga kulit teman-teman terlihat lebih sehat, berkurang minyaknya, dan yang pasti pori-porinya agak sedikit lebih tertutup. Next slide. Dan ini produk yang benar-benar dicintai oleh para Oriflamers, bahwa pada saat kita menggunakan rangkaian produk Ultimate Lift, teman-teman akan mendapatkan hasil 70% kulit terasa lebih kenyal. Gimana caranya? Kok bisa sih kulit kita bisa kenyal seperti itu? Dari produk ini ada yang namanya Aspartolift yang bisa membantu membuat tampilan kulit teman-teman terlihat lebih kencang dan terlihat lebih elastisitasnya tuh lebih kejaga gitu loh. Jadi terlihat lebih kenyal kondisi kulit kita. Dan yang pasti mereka yang menggunakan produk ini selalu merasa bahwa kondisi kulit mereka jauh terlihat lebih kencang. Boleh next slide? Dan ini jagoanku nih. Aku udah mulai banyak flek hitamnya. Aku udah mulai ngerasa bahwa tampilan kulitku tuh langsung dilihat loh saya sama Dokter Edi gitu kan. Iya, jadi kalau kita lihat bahwa apapun yang terjadi, semakin kita masuk di usia-usia yang lebih banyak, tentu permasalahan kulit kita juga terlihat lebih kompleks. Nah, ini yang saya rasakan. Tapi dari semua permasalahan kulit yang saya rasakan agak sedikit mengganggu adalah flek hitam. Saat ini saya nggak panik lagi karena saya udah dapat produk yang benar-benar membantu membuat tampilan kulit saya terlihat sangat-sangat sehat. Dari rangkaian produk Ultimate Bright Sublime ini ada uji klinis yang berbicara bahwa 40% membantu mencerahkan kulit. Iya, benar banget. Itu dapatnya dari mana? Dari yang disebut dengan multi bright teknologi yang juga didukung dengan kandungan yang namanya ekstrak Gardenia Phytocell ya. Jadi teman-teman bisa merasa bahwa kalau kita sudah menggunakan produk ini, kecerahannya bisa didapat dan bintik hitam akan terbantu dipudarkan dengan menggunakan rangkaian produk dari seri Bright Sublime ini. Boleh next, Mbak? Boleh lanjut? Oke. Nah, tugas saya udah selesai. Sekarang tugasnya orang ketiga yang terganteng sore ini. Tadi udah ada Mas Reza, ada Mas Rizal. Sekarang jatahnya suhunya skincare, suhunya perawatan kulit, suhunya kesehatan kulit. Tanpa berlama-lama, saya panggilkan Dr. Edi Karta yang selalu setia setiap saat bersama saya. Geser. Saya muncul dari pinggir. Rapi-rapi dulu sebelum memulai. Selamat siang semuanya. Senang sekali saya pada kesempatan ini akan bicara-bicara lagi tentang skincare. Karena tadi sudah dibahas panjang lebar dan semuanya sangat bermutu. Malah saya belajar banyak loh. Apalagi dari Ibu Tusi, ya Allah baru tahu gitu. Keren banget sih informasinya. Dan sekarang saya akan bicara sesuai permintaan. Saya akan bicara apa sih yang harus kita ubah atau kebiasaan yang harus kita antisipasi selama menjalani puasa. Karena kebetulan nih timingnya tepat buat kita membahas pada saat kulit dehidrasi. Slide Bu Mimin, terima kasih. Skincare saat berpuasa. Judul yang saya pilih clickbait banget. Pengen tahu kan, saat kita berpuasa itu harusnya gimana gitu. Karena kita harus punya trik-trik juga nih menghadapi
masa-masa jam-jam yang kita tidak bisa makan dan minum, bagaimana kita menjaga supaya kulitnya tetap baik. Yang saya bahas sih secara umum termasuk hal-hal yang lain, karena kita tahu bahwa kesehatan kulit itu tidak bisa terlepas sendiri, harus ada faktor dari lain, dari secara holistik semuanya. Next, Bu Mimin. Oke. Yang pertama pasti minum cukup air. Yalah, ya udah tahu ya. Kalau dewasa dianjurkan 1,2 sampai 2 liter per hari. Tapi sebenarnya gimana kita harus menghitung supaya kebutuhan air kita cukup selama bulan puasa. Jadi ini trik-trik kalau kulit dehidrasi berlaku pada saat bulan puasa ini dan pada saat kulit dehidrasi. Kita bisa ngitung sebetulnya. Karena kan 1,2 sampai 2 liter ya. Besar lambung kita aja beda. Saya besarnya dengan Ibu Sinta beda. Saya dengan Ibu Tusi beda. Dengan kualitas atau kapasitas lambung saya seperti tangki bensin beda-beda, kan juga susah ngitungnya ya. Jadi kita harus hitung, luas badannya beda. Saya kecil, saya besar. Bu Tusi sama Ibu Sinta kecil-kecil, bagaikan jempol dan kelingking, itu aja udah beda. Nah, kita hitung dulu. Adalah berat badan kita dalam kilogram dikali 0,033 seperti dipantau situ. Jadi kurang lebih kalau berat kita adalah 55, hitung deh, kurang lebih kita butuh 1,8 liter. Nah, dengan masa puasa ini kita harus memperhitungkan nih, berarti dari iftar sampai sahur harus dibagi secara merata. Dihitung juga kapan kita harus tidur, ya. Jadi secara rata kita harus minum terus tuh. Itu persiapan pertama. Yang kedua, Ibu Mimin silakan. Nah, ini dia skincare yang tepat. Yang satu dalam hal pembersihan wajah. Pembersihan wajah ini penting banget, tapi kulit kita perlu disadari karena dehidrasi dari dalam menjadi lebih kering, ya kan? Lebih kering itu menjadi lebih ringkih karena untuk si kulit, sel kulit, dermis, epidermis bekerja dengan baik itu harus mempunyai kandungan air yang cukup. Apabila kandungan air berkurang, pelepasan sel, regenerasi sel menjadi berkurang. Kemudian eksfoliasi, pengelupasan sel menjadi berkurang. Akibatnya kulit menjadi lebih mudah, dalam tanda petik, bocor. Untuk kulit berminyak, patokannya ini selama bulan puasa lah ya. Sudahlah, jangan terlalu macam-macam. Kita strik ini dulu sampai pada saat sudah lepas, pada fase kemenangan, kita beres semua, kulitnya juga bagus. Untuk kulit berminyak, gunakan cleansing gel. Untuk kulit normal sama kulit kering, gunakan oil cleanser, ya, oil cleanser. Kemudian jangan lupa juga gunakan moisturizer, moisturizer yang kaya. Jadi jangan yang terlalu ringan, kaya mineral. Misalnya banyak kandungan seramid, hyaluronik acid, vitamin D dan lain-lain. Pokoknya yang membuat kulit menjadi terlindungi, ya. Dan ini berlaku untuk semua, tidak hanya kulit yang merasa kulit saya kering kok, jadi saya pakai moisturizer. Kulit saya udah berminyak, apa jadinya kalau saya pakai moisturizer lagi? Apa nggak nanti tambah berminyak, Dok? Enggak, ini semua wajib, kudu, ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan wajah kita deh, kalau misalnya berminyaknya area T, dahi, hidung, dagu, berminyak, sininya kering. Nah itu jangan-jangan memang kulitnya kering. Itu bukan ciri-ciri kulit berminyak, tetapi ciri-ciri kulit dehidrasi. Karena pada saat kulit kering atau saat kulit dehidrasi, daerah-daerah yang lain akan memproduksi minyak lebih banyak, menjadi over gitu, ya. Kemudian jangan lupa lindungi area mata. Area mata ini mudah sekali iritasi, terutama karena dehidrasi. Kenapa ya? Karena pada saat dehidrasi kulit itu seperti retak. Bayangkan jika kandungan airnya cukup, kita akan kalau kita misalnya bikin kue deh ya, adonannya cukup, airnya cukup, kan nanti ngembang sempurna, jadi semuanya nutup rapat. Tapi kalau misalnya airnya kurang, karena adonannya kebanyakan, tepungnya nanti akan retak-retak gitu, bantet. Nah itu kan permukaannya akan bocor. Itu demikian juga pada saat terjadi dehidrasi. Jadi epidermisnya itu menjadi tidak sempurna nutup stratum corneumnya, dan itu menjelas sekali terjadi iritasi. Mata ini menjadi salah satu tanda yang paling utama karena kulitnya dari awal juga sudah tipis, kolagen dan elastinnya lebih sedikit. Kalau kita tidak lindungi dengan baik, maka mudah terjadi kering, iritasi, merah, gatal, keriput. Perlu diingat ya,
kalau kita persiapannya tidak baik selama bulan puasa, pasien saya juga banyak tuh yang eksim-eksim, yang kulitnya dasarnya kering, dan lain-lain menjadi kambuh semua. So, memang kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi ini sampai semuanya terjaga dengan baik. Yang keempat, pada skincare yang tepat, kita wajib menggunakan tabir surya. Kulit yang pada dasarnya sudah dehidrasi, itu belum Bu Mimin. Kulit yang pada dasarnya sudah dehidrasi itu lebih tidak tahan terhadap panas, lebih intoleran terhadap panas. Wes, kata intoleran ini sering sekali saya dengar akhir-akhir ini, saudara-saudari. Nah, intoleran itu artinya apa? Kalau kita misalnya nggak usah deh kena matahari, kita ke dapur terus, nah dasarnya aja udah dehidrasi, kemudian di dapur terus yang panas banget gitu kan. Nah, apabila panas sekali itu, maka penguapan kulit akan semakin bertambah. Nah, ini menjadi penting, jadi kita harus melindungi terus dengan tabir surya yang baik. Nah, tabir surya yang baik itu kalau sekarang sudah ada tabir surya yang juga berfungsi sebagai moisturizer, pelembab. Kalau dulu belum. Kalau misalnya dulu atau pakai tabir surya yang biasa, maka di bawahnya harus pakai pelembab dulu. Nah, baru next Bu Mimin. Bu Mimin, nah halo. Ya, ini adalah salah satu contoh, saya nggak jualan sih di sini. Kebetulan saya membawa contohnya Oriflame. Coba saya buat contoh yang lain, saya bisa diusir saudara-saudari. Ini sebenarnya saya suka, kenapa? Karena ada tulisannya protects against skin dehydration. Ya, nah dehydration ini yang penting. Jadi nggak semua tabir surya itu ada moisturizer-nya, ada yang memperbaiki kelembaban kulit. Kalau misalnya seperti ini, bagus nih, jadi kulitnya menjadi lebih tahan. Ada beberapa produk yang lain memang, tapi tidak semua. Kalau memang tidak ada klaim seperti itu, ingat baik-baik pesan saya. Pakai moisturizer dulu, ya. Next, Bu Mimin. Oke, kemudian yang tadi sudah dibahas dengan serunya, diet seimbang. Ini saya setuju aja, tapi ini saya cuma memberikan pandangan kalau saya, ya. Makan berat, kemudian waktu yang terbatas. Pada saat buka kita makan berat, pada saat sahur kita makan berat, tapi waktunya kita terbatas, sehingga otomatis untuk mendapatkan nutrisi yang baik itu kesempatannya berkurang. Karena apa? Karena misalnya kita makan berat nih pada saat iftar gitu ya, kemudian kita pilih yang manis-manis, udah kenyang duluan. Nggak mungkin dong 2 jam lagi kita makan lagi, 2 jam lagi kita makan lagi, 2 jam lagi kita makan lagi seperti hari biasa demi memenuhi kebutuhan nutrisi. Nggak mungkin, karena kita udah kenyang, udah males, enggak gitu sekalian diet, besok aja Padahal pada saat buka itu misalnya kita makan banyak manis, udah kenyang, terus belum tentu kita pengen makan lagi sayur buah, itu tak menarik gitu. Kesannya tak menarik karena sudah kenyang duluan. Apalagi berbuka dengan yang manis. Nah, maka dibatasi saja kalau berbuka dengan Ibu Tusi setahun sekali. Nah, dengan cara itu makanya karena kondisi atau makanan yang bernutrisi itu tidak bisa kita penuhi hanya karena kita abai, itu kulit juga pengaruh. Secara umum nih, selama kita berpuasa atau kulit dehidrasi, ini deh yang paling penting menurut saya ya. Vitamin A, B, C, E, K. Kemudian kalau yang lain-lainnya tuh biotin, asam folat, besi, dan omega 3. Ini aja yang kita harus lakukan terus. Karena kan vitamin banyak sekali. Jadi yang mana nih yang penting selama masa-masa bulan puasa ini? Ini gitu. Contohnya saya tulis di sini sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan ikan. Tapi banyak, bisa dong di Google satu-satu. Ya. Kemudian jauhi gula. Gula ini melemahkan sistem imun, saudara-saudara, juga menghambat apabila kita harus melawan bakteri ya, saudara-saudariku yang kukasihi. Dan kalau misalnya bakterinya itu tidak bisa melawan dengan baik, maka kita akan mudah berjerawat. Selain si gula ini juga membuat reaksi radang menjadi hebat, jadi jerawat tambah besar. Tetapi kemampuan tubuh kita yang berkurang terhadap bakteri akan membuat jerawat menjadi lebih heboh. Jadi pada masa seperti ini, di mana kulit kita juga dehidrasi dan kemampuan dia untuk melindungi diri sebagai sawar atau sebagai tameng itu berkurang, sebaiknya hindari gula, ya, minimal sekali. Karena diketahui juga bahwa gula ini merusak kolagen dan elastin. Pokoknya sumber gara-gara untuk penyebab penuaan yang cepat, ya. Dan kolagen dan elastin ini adalah sumber
sumber kayak water torrent gitu, sumber penampungan air di kulit kita, ya. Dan seperti tadi sudah dibilang, banyak makan protein yang bermutu dan sayuran buah, pilih aneka warna, ya. Oke, berikutnya Bu Mimin. Nah, terus istirahatlah dari makeup. Makeup itu menurut saya adalah hal yang harus buat kulit itu bukan bersahabat, tapi cukup harus menantang. Jadi kulit harus kondisi prima untuk bisa bermakeup. Kalau kondisi kulitnya lagi dehidrasi, lagi kering, lagi retak, kemudian makeup, selain makeupnya tentu hasilnya tidak bagus, juga kemampuan kulit untuk menghadapi makeup terganggu. Karena untuk menghadapi makeup itu kulit harus dalam keadaan prima, memproduksi minyaknya cukup, hidrasinya cukup, jumlah kuman untuk melindung atau skin biome yang ada di kulit itu juga cukup. Pada saat kulit dehidrasi, kemudian pH kulit juga terganggu, maka kemampuan kulit itu kalau di make upin terus itu nggak bagus. Sehingga nanti menjadi gatal, atau menjadi jerawat, atau jika tadinya memakai makeup biasa aja, sekarang mulai menjadi terasa perih, atau setelah beberapa jam mulai terjadi reaksi semacam alergi, bentol-bentol, gatal-gatal. Sebaiknya tidak, tetapi pakai pelembab terus ya. Next, Bu Mimin. Nah, ini slide saya yang terakhir. Usahakan cukup tidur. Cukup tidur itu penting ya, karena masa-masa ini banyaklah dari pasien saya juga mengalami sulit tidur karena pola tidurnya juga berganggu. Sedangkan tidur diketahui untuk primanya kesehatan, pikiran, dan untuk fokus, serta juga untuk kulit. Jadi kita harus atur dan berstrategi khusus, berstrategi secara tepat, supaya jumlah tidurnya cukup, at least setidaknya 6 jam, untuk mendapatkan kulit yang baik. Sedemikian dari saya, sepertinya nanti kita akan lebih enak kalau diskusi, tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Tusi, Ibu andalan saya. Silakan. Si dokter. Hai Mas Reza. Halo Ibu Tusi. Oke teman-teman, itu dia tadi dari penjelasan dari 4 materi kita ya. Ada dari inner beauty gitu ya, inner health dari kita semua, dari saya gitu ya. Terus ada dari Coach Rizal juga yang ngebahas tentang gimana cara healthy lifestyle yang kita lakukan saat ini gitu ya. Dan ada Ibu Tusi yang coba tadi ngejelasin tentang skincare dan juga manfaat skincare juga kesehatan kulit kita, dan lebih mendalamnya lagi dibahas sama Dr. Edi tadi. Nah teman-teman, sekarang aku buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya yang memang berhubungan sama healthy lifestyle-nya kita gitu ya, kehidupan kita lebih sehat gitu ya, boleh tanyakan, nanti akan dijawab sama Coach Rizal. Atau mungkin teman-teman yang pengen nanya tentang kesehatan kulit gitu ya, ada masalah dengan kulit atau segala macam, boleh banget ditanyakan, nanti Dr. Edi akan jawab untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Dan ini ada satu pertanyaan nih dari Kak Maria ya, coba mungkin Dr. Edi atau mungkin Ibu Tusi bisa jawab. Pertanyaannya adalah sebentar. Dokter, saat sedang berjerawat, bisakah pakai serum seperti serum Optimal Even Out? Gimana dok? Optimal Even Out, jawab dulu dari gimana? Kalau lagi berjerawat. Oke, pertanyaan dari Optimal Even Out. Pertanyaan. Kalau secara, ini dia. Secara penggunaan serum, kalau misalkan serum dari seri Optimal Even Out itu kan lebih untuk membantu mengurangi terjadinya bintik hitam di wajah. Tapi kalau jerawatnya lagi aktif banget sih, rasanya jangan dulu kali ya dok ya. Secara kesehatan kulit secara umum sebenarnya pada saat jerawat lagi aktif itu kita disarankan atau tidak untuk menggunakan serum yang ada kandungan pencerah kulitnya atau ada kandungan yang fungsinya membantu mengurangi terjadinya hiperpigmentasi, itu gimana sebenarnya? Sebetulnya kalau jerawatnya dok, kita mantan-mantanan dok. Kayak musuhan ya. Gini gitu ya. Kalau sampai kaget loh ngeliat video saya sendiri. Kalau misalnya jerawatnya terjadi karena misalnya pada bulan puasa deh gitu, kulitnya kering, kemudian produksi minyaknya bertambah. Apabila produksi minyaknya bertambah sebagai kompensasi dan sulit keluar karena permukaannya kering. Karena kalau kulitnya kering kan otomatis minyak mau keluar sulit ya, kayak tertutup lapisan plastik gitu karena kering yang di luar itu tadi. Maka bisa jadi jerawat
Jika itu masalahnya, maka penggunaan optimal 7-out yang tadi disebutkan oleh Ibu Tusi, kandungannya anti radang, kemudian melembabkan, masih bisa. Tetapi saya tidak bisa bilang bahwa semua jerawat, kalau misalnya jerawatnya karena hormonal, kemudian jerawat itu ada faktor radang, ada faktor sumbatan sebum, ada faktor gangguan pengelupasan kulit atau eksfoliasi, dan ada juga faktor kuman. Apabila kumannya banyak, ditandai dengan jerawatnya itu besar-besar, merah-merah atau bernanah dan ramai di satu titik. Ramai di satu titik ya. Artinya jerawat itu kalau udah banyak, terus dia makanannya banyak, sebumnya banyak, dia akan berkembang biak terus kan, jadi mengumpul gitu. Oh, jadi di satu titik itu lebih dari satu jerawat gitu. Iya, harus banyak. Sampingnya ada lagi, sampingnya ada lagi. Okay. Kayak makin banyak, makin membentuk RT, RW gitu, kelurahan. Nah, itu sebaiknya tidak. Karena artinya kumannya udah berlebihan. Dan kumannya ini akan terus-terusan makan sebum, kemudian menjadi radang lagi, sehingga kalau misalnya kita hanya mengandalkan hal yang seperti ini, tidak bisa diklaim. Tapi kalau karena dehidrasi komedonal, itu masih bisa. Yeah. Gitu. Cukup menjawab ya teman-teman. Ada lagi Mas Reza? Yes, dari skincare itu dulu, nanti aku akan carikan lagi pertanyaan ya, dari banyak teman. Mungkin ini ada pertanyaan untuk Coach Rizal ya, Coach. Ini dari Kak Maria juga yang bertanya. Mana pertanyaannya? Oke. Coach Rizal tadi kan sudah menjelaskan tentang cara makan sehat. Gimana kalau misalkan cara makan salad buah dengan keju dan mayones? Apakah itu sehat atau mendingan buah aja gitu? Gimana Coach? Oke, baik. Jadi memang yang paling baik sih sebenarnya buah aja. Tapi kadang-kadang kan kita bosen ya, pengen variasi gitu kan, pengen jus, pengen pakai salad dan seterusnya. Nah, terkait keju, kalau keju itu bagus teman-teman sekalian karena keju kan produk olahan susu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang minum susu dan nggak bikin berjerawat, nanti silakan tanya ke dokter Edi, maka itu diperbolehkan. Karena keju juga mengandung protein, kemudian kalsiumnya juga tinggi, sehingga itu bagus juga untuk kemudian asupan protein kita bertambah dan juga asupan kalsium kita bertambah. Nah, kemudian terkait mayones, kalau mayones ini merupakan sumber lemak ya teman-teman sekalian, jadi dia terbuat dari lemak nabati dan juga telur sehingga lemak. Nah, apakah boleh? Nah, ini tergantung teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang boleh tidaknya mengkonsumsi suatu makanan, itu prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah tentang porsinya, yang kedua adalah tentang cara pengolahannya, dan yang ketiga adalah tentang padu padannya. Jadi apakah konsumsi mayones boleh? Boleh kalau misalkan porsinya nggak terlalu banyak ya, cukup ya. Misalkan 1-2 sendok makan saja sekali makan, itu cukup. Kalau berlebihan jadi nggak bagus karena porsinya berlebihan. Yang kedua cara pengolahan, nah ini nggak bisa diutak-atik ya mayones kayak gitu. Kalau misalkan contoh yang lain, misalkan apakah kemudian nasi itu boleh dikonsumsi ya. Kalau misalkan porsinya cukup ya boleh. Kemudian cara pengolahannya bagus, misalkan dengan kalau misalkan bikin minyak misalkan nasi goreng dan minyaknya minyak yang bagus, maka diperbolehkan. Kemudian prinsip ketiga adalah padu padannya. Jadi padu padan artinya adalah kombinasi dengan makanan apa yang dikombinasikan dengan itu. Misalkan kalau misalkan teman-teman konsumsi mayones hanya pure mayones aja itu maka ya kurang bagus karena nggak ada variasi makanan. Tapi ketika itu dikombinasikan dengan buah-buahan atau mungkin dengan sayur-sayuran jadi salad, itu jadi nggak apa-apa ya karena tadi. Jadi kembali lagi prinsipnya 3 itu apapun jenis makanannya, teman-teman mau nanya apakah makan jenis bahan makanan A boleh, apakah jenis makanan misalkan nasi goreng boleh, atau mungkin apapun itu jenisnya, ingat prinsip 3 ini. Jadi nggak kemudian bingung lagi gitu, misalkan ada tren mayones boleh nggak, kemudian ada kentang boleh nggak, apa ini boleh nggak. Ingat prinsip 3 tadi. Yang pertama adalah porsinya, jadi porsi yang tepat itu boleh, kalau berlebihan nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah cara pengolahan, kalau cara pengolahannya ini bagus, kemudian sehat ya, maksudnya adalah misalkan kalau menggoreng pun juga nggak setiap hari digoreng, atau mungkin nggak deep fried, atau mungkin minyaknya juga yang bagus, maka boleh. Kemudian yang ketiga adalah padu padannya. Jadi dengan apa bahan makanan itu dikonsumsi. Seperti itu Mas Reza. Oke, berarti sah-sah aja ya dok ya, kalau sah-sah aja ya coach ya, kalau misalkan kita mau konsumsi buah-buahan dengan keju atau mayones gitu ya, justru malah meningkatkan nilai dari nutrisinya ya, nilai gizi kan dari keju sendiri ada nutrisi tambahan, mayones nutrisi tambahan gitu ya. Jadi jawabannya boleh atau enggak? Boleh ya, coach ya. Betul. Oke, siap. Kalau gitu pertanyaan berikutnya ini buat siapakah? Oke, dari Kak Kelly Suandaya, ini tentang skincare ya. Dokter Edi mungkin bisa bantu jawab. Bagaimana cara yang mudah untuk mengetahui jenis kulit kita? Ciri-ciri kulit berminyak atau kering atau normal atau kombinasi. Nah, gimana nih dok cara membedakan jenis kulit orang? Sepertinya ini pertanyaan untuk saya.
Untuk kulit normal itu adalah kulit yang paling ideal, artinya dia tidak mudah meradang, tidak mudah iritasi, baik-baik aja, dicuci muka juga dengan sabun yang normal itu tidak ada masalah, itu cukup kulit normal. Tetapi di luar itu memang ada kulit berminyak, kering biasanya disertai dengan sensitif dan kombinasi yang itu kita harus bedain dulu. Berminyak memang ditakdirkan berminyak, biasanya sih keluarga juga berminyak tuh ya. Kadang-kadang disertai juga ada pembesaran hiperplasi sebasea atau kelenjar sebumnya besar-besar, jadi mukanya seperti agak nggak rata, jadi ada menonjol, tapi bukan komedo, itu adalah kelenjar sebum dia, hidung, dagu tuh kalau diginiin tuh diadakan, tapi bukan komedo. Yes, itu biasanya tuh tanda-tanda kulit berminyak ya. Waktu awal belum kelihatan, tapi nanti makin bertambah dewasa dengan semakin besarnya semakin banyaknya sebum produksi, nanti akan semakin begitu. Itu adalah kulit berminyak. Kemudian yang kering, yang dehidrasi itu juga biasanya sih bersamaan walaupun tidak selalu ya. Mereka yang kulitnya sensitif atau misalnya ada atopi, itu kulitnya mudah kering tuh. Itu harus hati-hati. Nah, harus hati-hati misalnya dalam pemilihan pembersih dan harus wajib memakai pelembab yang tidak iritatif dan tidak berparfum. Yang terakhir ada kulit kombinasi. Nah, kulit kombinasi ini bisa hanya sesaat karena kita lagi dehidrasi atau memang bisa begitu terus. Gitu. Kulit kombinasi itu biasanya ditandai gini. Kalau kita lagi kacau hidupnya, misalnya minumnya kurang, tidurnya nggak cukup, kemudian lagi stres, lagi bulan puasa diomelin bos. Ada. Ya kan makin berat gitu stresor badannya gitu. Tuh Mas Rizal ketawa tuh. Jadi kombinasi itu adalah kadang-kadang buat kita juga bingung kenapa kulit kita begini. Jadi pada daerah-daerah tertentu menjadi seperti kering, sampai kering, lupas, geradakan, kemudian beruntusan, kayak kering komedonya tuh nggak bisa keluar. Tetapi daerah-daerah tertentu, misalnya dahi, hidung, dagu, kelihatannya shiny berminyak. Nah, itu biasanya peralihan. Tidak semuanya orang punya kulit kombinasi gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa yang salah nih. Jangan-jangan bosnya yang kita balik omelin. Nah, itu ini kadang-kadang ada salah orang kalau begitu tuh merasa kulitnya berminyak, jadi dia nggak mau pakai pelembab. Itu sebaiknya pakai pelembab dulu, karena pada saat kulitnya nyaman, misalnya daerah-daerah yang kering sudah dilindungi dengan minyak, produksi minyak dari badannya sendiri, dari kelenjar sebumnya otomatis bisa menurun, sehingga kulitnya tidak menjadi shining in the dark. Ya. Oke. Yes, oke. Semoga menjawab ya Kak Kelly Swandana dari penjelasan Dr. Edi tadi. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih sebelum kita menyudahi untuk training kita hari ini, pertanyaan untuk Coach Rizal dari Pak Roni Laode. Ya, Pak Roni tanya nih, mau nanya nih Coach Rizal, Bang Reza, saya pengen naikin berat badan tapi nggak konsumsi ayam atau daging. Apakah ada saran makanan lainnya, Coach, selain olahraga tentunya? Jadi mau naikin berat badan, apakah harus konsumsi ayam atau daging aja, atau mungkin ada solusi lainnya untuk menaikkan berat badan? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak Roni. Jadi untuk naik berat badan, kuncinya tadi yang pertama kuantitas ya. Jadi jumlah makanannya harus cukup. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita makan terlalu banyak, lambung kita nggak cukup karena kan kapasitasnya terbatas ya, seperti yang sudah disampaikan Dr. Edi tadi. Jadi fokusnya adalah menambah asupan makanan dari variasikan dengan misalkan minuman-minuman yang berkalori ya. Jadi teman-teman bisa mungkin menambahkan jus atau kemudian menambahkan susu dicampur dengan kurma, dicampur dengan pokoknya segala macam agar nanti kalori itu nggak hanya sekedar dikunyah, yang itu mana ketika nanti terlalu berlebihan maka lambungnya nggak muat gitu kan. Jadi bisa ditambah dengan asupan kalori yang cairan-cairan seperti itu, misalkan susu dicampur apa segala macam. Kemudian juga makan makanan yang tinggi kalori tapi menyehatkan, misalkan alpukat. Kemudian teman-teman kalau misalkan mau makan juga bisa ditambah dengan diolesin minyak ya, boleh olive oil atau minyak zaitun atau minyak biasa ketika makan sesuatu. Jadi setiap kali makan ditambah 1-2 sendok makan minyak agar kalorinya bertambah. Nah, kemudian yang kedua adalah tidur harus cukup ya, karena pertumbuhan otot, apalagi teman-teman kalau misalkan naik berat badan kan kita pinginnya nggak naik dari lemak tapi dari otot, itu nggak bisa kemudian kalau kita kurang tidur. Jadi harus cukup tidur 6-8 jam. Dan terakhir juga jangan stres ya, tadi sudah disampaikan Dr. Edi juga bahwa puasa dimarahin bos. Kalau saya sih belum THR dok, jadi agak stres gitu kan.
Nah, itu juga perlu ya, perlu diatur juga. Jadi selain olahraga, kemudian juga pola makannya seperti tadi ya, ditambah dengan asupan-asupan yang cairan ya. Jadi cairan yang nggak hanya harus dari air putih, tapi dikombinasikan dengan cairan yang lain ya. Karena memang kita butuh kalori yang tinggi, kemudian pola tidur juga cukup dan juga jangan stres. Itu semua yang menunjang untuk kenaikan berat badan secara sehat. Seperti itu, Mas Reza. Oke, berarti kalau bisa dibilang untuk menaikkan berat badan kita butuh kalori surplus ya, Dok ya. Kalori surplus betul, dari betul. Dan itu nggak selalu dari ayam atau daging aja, karena kan si Paroni ini tidak mengkonsumsi ayam atau daging. Yang jelas kita harus kalori surplus, olahraga dijaga, terus pola makan dijaga, sama yang namanya si istirahat juga dijaga ya, Coach. Jadi seperti itu ya sarannya ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Wow, nggak berasa teman-teman kita udah ngaret jauh nih. Ternyata seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Dr. Edi, sama Coach Rizal juga untuk materi kita hari ini. Dan nggak berasa kita juga sudah sampai penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak buat Coach Rizal yang sudah jauh-jauh dari Surabaya kita panggil ya ke sini. Dan Dr. Edi juga terima kasih dokter untuk datang ke sini. Mami Tusi juga, Bu Tusi terima kasih untuk kedatangannya. Dan sampai jumpa teman-teman di training kita berikutnya. Yang akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam segar bugar. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Dr. Edi, Bu Tusi, Mas Reza. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Dr. Edi. Terima kasih Mas Reza.